Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan Nurfianajra dengan NIM 7211419181. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Tujuannya itu untuk menghasilkan informasi bagi para penggunanya. Evolusi peranti keras komputer. Dahulu itu komputer-komputer terdahulu atau yang disebut juga dengan mainframe, dia memfokuskan pada satu tugas tunggal yang diminta oleh penggunanya. Nah, pada pertengahan tahun 1960-an, IBM mulai memperkenalkan lini komputer IBM System 360. Itu adalah komputer pertama yang secara sekaligus melakukan berbagai tugas yang diminta oleh beberapa pengguna, atau disebut juga dengan multitasking. Pengantar arsitektur komputer. Jika membicarakan tentang komputer, ini pasti ada kaitan dengan prosesor komputer dan alat-alat input dan outputnya. Nah, peranti keras komputer ini akan dikendalikan oleh sistem operasi. Peranti keras ini contohnya seperti prosesor, keyboard, mouse, monitor, dan printer. Kemudian peranti lunak, aplikasi menjalankan tugas bagi pengguna seperti pengolah kata, melakukan perhitungan di spreadsheet, memanipulasi informasi melalui basis data dan lain-lainnya. Nah, ketika dipergunakan bersama, itu dapat dipergunakan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajerial. Pengantar arsitektur komunikasi. Suatu komunikasi data akan membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Bisa dilihat di gambar di bawah itu bahwa komunikasi data itu baik di awal maupun di akhir itu akan membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Nah, modem itu adalah sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog atau sistem telepon dan sebaliknya. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Nah, sistem fisik ini adalah sumber daya berwujud seperti bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual itu adalah sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Nah, gambar ini menunjukkan sistem fisik sebuah perusahaan yang mengubah sumber daya input menjadi sumber daya output. Sumber daya input ini berasal dari lingkungan perusahaan, lalu terjadi transformasi, dan kemudian sumber daya output dikembalikan lagi ke dalam lingkungan yang sama. Kemudian di sini ada model sistem pemrosesan transaksi. Sumber daya input, transformasi, sumber daya output itu berada di bagian bawah. Nah, data dikumpulkan dari seluruh sistem fisik perusahaan dan lingkungan, kemudian dimasukkan ke dalam basis data atau database. Dan peranti lunak, pemrosesan data, mengubah data menjadi sebuah informasi bagi manajemen ataupun individu ataupun organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Nah, informasi itu sendiri adalah data hasil pemrosesan yang memiliki makna. Biasanya suatu hal yang belum diketahui kepada penggunanya. Sistem informasi manajemen atau manajemen information system adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Nah, sistem informasi manajemen ini akan menghasilkan informasi berupa peranti lunak pembuat laporan yang menghasilkan laporan berkala dan khusus. Nah, SIM juga menghasilkan informasi model matematis, yaitu menghasilkan informasi sebagai hasil suatu simulasi atas operasi perusahaan. Pada gambar ini, menunjukkan lingkungan juga terlibat ketika perusahaan berinteraksi dengan organisasi lain seperti supplier yang akan membentuk sebuah sistem informasi interorganisasional. Sistem kantor virtual atau virtual office system. Otomatisasi kantor atau office automation itu adalah penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Sistem-sistem ini awalnya sederhana dan administrasi, kemudian dikenallah sistem produktivitas pribadi atau personal productivity system, yaitu penggunaan teknologi untuk pengelolaan sendiri tugas-tugas administratif seperti kalender, buku alamat, dan sebagainya.
Kemudian kantor virtual itu sendiri melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System yang disingkat juga DSS. Nah, DSS ini adalah sistem yang membantu manajemen memecahkan suatu masalah. Nah, pada bagian atas diagram ini terdapat 3 informasi yang diberikan kepada para pengguna, yaitu database relasional, database pengetahuan, dan database multidimensional. Selanjutnya, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System yang disingkat juga IRP. IRP ini adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Siapa aja sih yang menggunakan sistem informasi? Pengguna pertama output komputer itu adalah karyawan administrasi di bidang akuntansi dengan sistem pemrosesan transaksinya. Sistem ini dikembangkan sebagai dukungan dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, manajer itu bukanlah satu-satunya pemilik sistem informasi manajemen. Non-manajer dan staf profesional lainnya juga menggunakan hasil outputnya. Selanjutnya, di mana manajer ditemukan? Ada tingkat-tingkat manajemen. Tingkat yang pertama itu adalah tingkat perencanaan strategis, seperti presiden dan wakil presiden. Keputusan mereka itu biasanya memiliki dampak pada keseluruhan organisasi. Tingkat manajer menengah itu ada tingkat kendali manajemen, seperti manajer regional, direktur produk, dan kepala divisi. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan rencana dan memastikan tercapainya tujuan. Kemudian tingkat yang paling rendah adalah tingkat kendali operasional, yaitu seperti kepala departemen dan pimpinan proyek. Mereka bertanggung jawab terhadap menyelesaikan rencana yang telah ditentukan oleh manajer di tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, manajer dapat ditemukan di area bisnis. 3 area bisnis tradisional itu ada pemasaran, produksi, dan keuangan. Tambahannya ada juga di sumber daya manusia dan layanan informasi. Pada gambar di bawah itu dapat menyatakan bahwa manajer dapat ditemukan di seluruh area bisnis. Di sini ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, manajer merencanakan apa yang akan mereka lakukan, plan. Selanjutnya, mereka berorganisasi untuk menjalankan rencana, organize. Kemudian, mereka mengisi organisasi tersebut dengan sumber daya yang dibutuhkan, staff. Dengan sumber daya yang telah tersedia, mereka mengarahkan sumber daya tersebut untuk melaksanakan rencana, direct. Dan yang terakhir, mereka mengendalikan sumber daya, menjaga agar mereka tetap pada jalurnya. Di sini ada peranan manajerial menurut Mintzberg. Ada 3 peranan. Peranan internasional, peranan informasional, dan peranan keputusan. Peranan internasional di sini manajer berperan sebagai figur pimpinan ataupun hubungan. Hubungan di sini manajer melakukan kontak dengan orang-orang di luar unit manajer ataupun sesama manajer. Nah, selanjutnya peranan informasional. Peranan informasional, manajer berperan sebagai monitor, diseminator, ataupun juru bicara. Yang terakhir, peranan keputusan, manajer berperan sebagai wirausaha, penanganan gangguan terhadap peristiwa yang tidak diantisipasi sebelumnya. Kemudian manajer berperan sebagai pengalokasi sumber daya dan negosiator. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Masalah adalah kondisi atau peristiwa yang merugikan atau memiliki potensi merugikan bagi perusahaan ataupun memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Maka dicarilah solusinya. Solusi adalah hasil dari aktivitas pemecahan masalah. Setelah manajer memecahkan masalah, maka manajer mengambil sebuah keputusan. Keputusan ini adalah tindakan tertentu yang dipilih. Kemudian ada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Yang pertama, aktivitas intelijen. Dia mencari kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Selanjutnya, aktivitas perencanaan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga, ada aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Yang terakhir itu, aktivitas peninjauan, menilai pilihan-pilihan masa lalu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.